Berbagai keunikan yang dimiliki setiap suku telah menjadi suatu ciri khas masing-masing suku yang ada di belahan dunia. Bahasa, makanan, cara berpakaian, adat istiadat, agama, dan kepercayaan, sampai pada acara sebuah pernikahan. Kebanyakan suku menganut sistem poligami, di mana seorang lelaki memiliki 2 istri atau lebih. Sebaliknya, poliandri, di mana seorang perempuan memiliki lebih 1 orang suami. Tentu poliandri dianggap satu hal yang tabu, tak bermoral, bahkan kerap mendapatkan stigma negatif. Di samping itu ternyata ada sebuah praktik yang melegalkan seorang istri untuk dibagi ke laki-laki lain. Suku ini adalah suku Masai. Masai merupakan suku asli kelompok yang dikenal sebagai penggembala semi nomaden tradisional. Keseharian mereka menggembalakan sapi untuk diambil susunya yang jumlahnya lebih sedikit dibanding domba dan kambing. Secara geografis, mereka menempati wilayah selatan Great Rift Valley di Kenya Selatan dan Tanzania Tengah Utara. Di Kenya, mereka mendiami distrik Kajiado dan Narok di Provinsi Rift Valley seluas sekitar 16.000 mil persegi. Terutama dataran tinggi semi kering terbuka di utara dan selatan rangkaian Danau Rift Valley di sebelah barat Gunung Kenya. Namun mereka telah dialokasikan dari lahan penggembalaan tradisional yang sekarang ditetapkan sebagai cagar alam nasional Masai Mara, Taman Nasional Amboseli, dan berbagai hutan lindung. Historis Masai tercatat bahwa mereka mulai bermigrasi ke selatan sekitar abad ke-15. Lalu pada akhirnya, mereka memilih untuk menetap di wilayah mereka saat ini pada abad ke-17 dan ke-18. Tentu migrasi ini tak lepas dari serangkaian konflik dan aliansi dengan kelompok etnis lain yang membentuk budaya prajurit Masai yang masih dirayakan hari ini selama berabad-abad. Masai telah beradaptasi dengan berbagai sistem politik dan perubahan lingkungan yang menunjukkan ketahanan dan kemampuan mereka untuk mempertahankan budaya mereka. Identitas Masai dalam budaya Afrika Timur tak bisa dilebih-lebihkan karena mereka telah menjadi citra pola dasar kehidupan suku Afrika. Khas berupa pakaian dan cara hidup telah membuat mereka menjadi simbol ikon Kenya dan Tanzania. Salah satu hal menarik untuk dibahas dalam suku Masai adalah adat perkawinannya. Praktik poligami telah lazim terjadi di sana. Seorang pria Masai dapat menikahi banyak wanita, dan praktik ini sering dilihat sebagai simbol kekayaan dan gengsi. Perkawinan pun tak hanya penyatuan antara beberapa individu, tetapi juga aliansi antara keluarga. Proses negosiasi terbilang unik. Harga mas kawin biasanya dibayar dengan seekor sapi. Yang paling menarik dari perkawinan ini adalah tradisi berbagi istri. Praktik ini telah mendarah daging pada tatanan sosial Masai yang diatur oleh aturan dan adat istiadat. Tentu hal ini adalah legal, sebab dilakukan dengan hormat dan atas persetujuan pihak terkait. Tradisi ini banyak menuai kontra dan diasumsikan sebagai tindakan perselingkuhan. Namun mereka sebagai pelaku tradisi ini meyakini dapat memperkuat ikatan dan aliansi antara keluarga. Praktik berbagi istri ini kerap dikaitkan dengan konsep penamaan anak dan garis keturunan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini diterima dan dibesarkan sebagai bagian dari keluarga suami tanpa stigma negatif. Praktik berbagi istri ini dikenal sebagai okot dan dipraktikkan di antara teman dekat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Kelompok usia laki-laki telah menjalani upacara inisiasi bersama dan berbagi ikatan persaudaraan yang erat. Suami juga dapat menawarkan istrinya kepada tamu pria yang dianggap sebagai suatu kehormatan dan tanda persahabatan dan kepercayaan. Praktik ini didasarkan pada persetujuan bersama dan kepercayaan, dan penting untuk dicatat bahwa hal ini tidak dipraktikkan secara universal di antara semua orang Masai. Aspek budaya Masai ini menunjukkan pendekatan unik, di mana ikatan komunal, ikatan persaudaraan keluarga, komunal dan kesejahteraan kelompok lebih diutamakan daripada garis keturunan individu. Pengaruh modernisasi pendidikan dan pergeseran budaya global telah menyebabkan penurunan praktik-praktik tradisional seperti berbagi istri di banyak komunitas Masai. Selain itu, praktik-praktik semacam ini semakin banyak diteliti dan ditentang baik di dalam komunitas Masai maupun oleh pengamat eksternal dari perspektif hak-hak perempuan dan otonomi pribadi. Pria cenderung melindungi desa dan membuat keputusan untuk masyarakat. Struktur yang diatur oleh usia dan peran gender telah menopang Masai selama beberapa generasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang di lingkungan di savana Afrika. Tetapi struktur ini dinamis berkembang dengan menyeimbangkan cara-cara tradisional mereka dengan tuntutan pendidikan dunia modern. Misalnya, menjadi lebih dihargai
Dan banyak anak-anak Maasai sekarang menghadiri sekolah untuk belajar navigasi antara dunia leluhur dan komunitas sosial. Sebelumnya, laki-laki yang terlahir di suku Maasai akan melewati tahap inisiasi. Setiap tahap ditandai dengan tanggung jawab dan hak-hak yang unik. Sistem pengaturan usia bukan hanya sebagai sarana organisasi sosial, tetapi merupakan tulang punggung identitas Maasai ketika anak laki-laki diinisiasi ke dalam satu kelompok usia. Mereka akan bertransisi menuju laki-laki dewasa. Proses inisiasi ini bukanlah hal yang mudah karena melibatkan upacara yang rumit yang mencakup proses sunat, sebuah hak peralihan yang menguji keberanian dan daya tahan. Para prajurit muda ini pun kemudian hidup terpisah dari desa dalam pengasingan untuk mempelajari cara-cara Maasai dalam melempar tombak dan memahami adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai prajurit. Tak hanya menjadi prajurit, dalam suku Maasai terdapat istilah Moran, dan Moran adalah penjaga keamanan desa yang bertugas melindungi masyarakat dan ternak mereka yang berharga dari pemangsa dan para musuh. Peran mereka dihormati sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Kehidupan Moran juga merupakan salah satu persahabatan dan persaudaraan, hidup dan berlatih bersama. Mereka membentuk ikatan yang bertahan seumur hidup. Sistem yang ditetapkan melampaui hal yang bersifat fisik, seperti perjalanan spiritual dengan setiap tahap, disertai dengan ritual dan ajaran yang menanamkan nilai-nilai dan kebijaksanaan dari cara hidup Maasai. Dari para tetua yang telah melewati semua tahap, dihormati sebagai pewaris pengetahuan ini. Petuah para tetua dianggap sebagai nasihat dan seringkali bersifat final. Mereka dicari dalam segala hal yang penting peran. Secara lisan, para tetua adalah perpustakaan yang hidup, penjaga memori kolektif komunitas. Mereka menceritakan kisah-kisah nenek moyang, menyanyikan lagu-lagu pertempuran kuno, dan melafalkan hukum yang mengatur tanah dan orang-orang. Dongeng yang diceritakan adalah tulang punggung identitas Maasai yang mengajarkan generasi muda tentang warisan mereka dan wilayah mereka pada kehidupan kelompok. Selain praktik perkawinan, praktik penguburan di suku ini terbilang unik. Di masa lalu mereka tidak menguburkan orang mati. Mereka percaya bahwa penguburan itu akan membahayakan bumi. Sebaliknya, mereka membiarkan jenazah di ruang terbuka, mengembalikannya ke alam. Namun sebagian besar praktik ini telah berubah dengan lebih banyak Maasai sekarang memilih untuk menguburkan orang yang mereka cintai. Kebiasaan lama masyarakat Maasai yang mengerikan adalah praktik mutilasi alat kelamin wanita. Hal ini dilakukan oleh orang tua mereka dengan harapan akan mendapatkan mas kawin yang lebih tinggi dan anak perempuan yang belum menjalaninya diyakini sebagai wanita tidak berasusila. Masalah ekonomi juga menjadi salah satu mengapa praktik ini masih berlangsung. Tradisi ini merupakan usaha mencari nafkah bagi mereka yang melakukan penyunatan yang mendapat upah dalam bentuk uang dan hadiah. Praktik ini sering dikaitkan dengan keyakinan tentang kemurnian, kesopanan, dan kelayakan untuk menikah. Akan tetapi, praktik ini telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tidak memiliki manfaat kesehatan, dan dapat menyebabkan parah kerusakan fisik dan psikologis. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kesadaran dan upaya di Maasai masyarakat dan oleh organisasi internasional untuk mengakhiri praktik sadis ini. Upaya ini meliputi komunitas advokasi pendidikan untuk hak-hak alternatif dan dukungan untuk anak perempuan.